warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'an al-Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami inni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Shadaqallahul azim. Wa qala Allah Ta'ala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Sidang jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang berbahagia ini, di pagi hari yang menjelang siang ini, di hari yang mulia ini, marilah kita semua memperbanyak untuk mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Tenggelamnya matahari, kemudian bergema suara takbir dikumandangkan dari masjid ke masjid, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita sebagai manusia yang lemah, yang tidak ada kuasa, yang mana menggema nama Allah tersebut, yang mana mengajarkan kepada kita semua bahwasanya tidak ada kalimat yang pantas untuk membasahi lidah dan lisan kita kecuali kalimat takbir dan syukur pada pagi hari ini. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan kita banyak sekali nikmat, nikmat iman, nikmat kesehatan, berlalunya Ramadan, menyambut hari kemenangan di Idul Fitri, dan disempurnakanlah hari tersebut di hari ini, yakni hari raya Idul Adha 1444 Hijriah. Kemudian selawat berangkaikan salam, marilah kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga doa selawat kita sampai kepada Nabiyuna wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang insyaallah dengan kita mentauladaninya kita bisa memperoleh kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat nantinya. Kemudian jemaah semuanya, sebelum khatib memulai khutbah salat Idul Adha pada pagi hari ini, khatib berwasiat terkhusus untuk pribadi khatib dan umumnya untuk kita semua. Pulang kita dari masjid ini tidak ada yang bisa kita bawa. Sapi, kerbau, kambing dan lainnya belum dipotong oleh panitia, tidak bisa kita bawa sebagai oleh-oleh untuk sampai ke rumah kita, kecuali oleh-oleh tersebut ialah risalah takwa. Takwa yang berarti
mengerjakan semua perintah-perintah Allah, dan takwa yang berarti meninggalkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah Jumat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah salat Idul Adha dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita mentadaburi kisah suci, kisah mulia, perjalanan agung dari salah seorang Abul Anbiya, Nabi Allah, Rasul Allah, yakninya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim selain beliau memberikan kuasa atas ketaatan dan tunduk serta patuh kepada Allah dan bisa membimbing keluarganya, tidak lain daripada itu Nabi Ibrahim alaihissalam juga diberikan oleh Allah kekayaan yang sangat banyak. Kekayaan tersebut pernah Allah berikan kepada para nabi-nabi yang lainnya dan juga para rasul-rasul yang lainnya, yakni Nabi Ibrahim mempunyai hewan ternak yang sangat banyak. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam telah berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah, berikanlah kepadaku seorang anak yang soleh. Sudah berapa banyak Nabi Ibrahim itu berdoa pagi, siang, sore, malam. Di dalam riwayat hadis dikatakan setiap hendak melangkahkan kakinya, Nabi Ibrahim berdoa untuk diberikan keturunan yang soleh. Maka daripada itu datanglah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih seluruh hewan ternaknya. Dikala itu dikatakan di buku-buku sejarah, di buku-buku riwayat tentang kurban, Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih 300 onta ditambah dengan 1000 domba atau kambing. Bayangkan jemaah semuanya, seluruh hewan ternaknya disembelih karena petunjuk dari Allah hanya untuk Rabbi habli minas sholihin tersebut. Maka daripada itu disembelihlah semua ternak Nabi Ibrahim tersebut, maka timbullah angkuhnya manusia, timbullah penyakit hati Nabi Ibrahim tersebut, sehingga ketika membagikan daging sembelihan kepada saudara-saudaranya, Nabi Ibrahim berkata, wahai para malaikat, manusia ini kagum kepadaku, para malaikat takjub kepadaku, jangankan hewan ternak, anak pun akan aku sembelih atas perintah Allah. Setelah Nabi Ibrahim membagikan hewan-hewan yang sembelih tersebut, dibantu oleh saudara-saudara yang ada di saat itu, maka timbullah firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah mengatakan kepada Jibril, wahai Jibril, sampaikanlah kepada Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas sholihin tersebut akan terbalas dengan fabasyarnahu bigulamin halim. Kabarkanlah kepada Ibrahim akan mendapatkan seorang anak laki-laki. Meloncatlah Ibrahim 3 kali, berlari ke bukit Jabal, pulang kepada istrinya Hajar. Kemudian di saat itulah lahirlah anak laki-laki yang nanti akan disembelih oleh Ibrahim atas perintah Allah. Ketika lahirnya Ismail tersebut, atas petunjuk Allah tadi menyembelih seluruh hewan ternaknya, maka di saat itulah Ibrahim dan istrinya menjadi hamba Allah yang patuh dan taat kepada Allah. Telah lahir anak atas doa sejak 86 tahun tersebut, maka di saat itulah ketika sedang lucu-lucunya, ketika sedang bahagianya dengan Ismail tersebut, maka di suatu malam ketika Nabi Ibrahim tertidur, maka Allah Subhanahu wa taala mendatangkan malaikat Jibril bersama malaikat muqarrabin untuk menyampaikan risalah
yang menjadi dasar kurban kita pada saat hari ini, yakni perintah untuk menyembelih Ismail. Kebangun Nabi Ibrahim tersebut terpentak dari tidurnya, maka di saat itulah Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, kalau seandainya itu dari setan, maka tidak akan aku ikuti ya Allah. Tapi kalau seandainya itu perintahmu, maka akan aku ikuti. Ditunggu 3 hari jemaah semuanya. 3 hari berturut-turut mimpi Nabi Ibrahim itu sama. Sampai di hari yang ketiga, di keesokan harinya, di pagi harinya, Nabi Ibrahim itu memerintahkan kepada istrinya, apakah Ismail alaihissalam sudah bangun? Ya, Ismail sudah bangun. Di manakah Ismail sekarang? Ismail sudah memakaikan pakaian terbaiknya. Maka di saat itulah iba hati Ibrahim tersebut tidak tega ingin menceritakan kepada istrinya. Maka dikatakan kepada istrinya, aku akan membawa Ismail ke tempat yang indah, ke tempat yang bahagia, ke tempat yang gembira. Maka di saat itulah istri Ibrahim tersebut berkata, iya, silahkan wahai Ibrahim, dibawalah Ismail tersebut dengan pakaian terbaik, tapi belum disampaikan maksud dan tujuannya. Maka daripada itu, tahulah setan, dapatlah kabar iblis-iblis tersebut bahwasanya niat hati Ibrahim tersebut ingin menyembelih Ismail. Maka iblis pun berkata, kacau ini, kalau seandainya anak dia sembelih, jangankan dirinya, perintah Allah dia ikuti semuanya. Maka pergilah celah iblis tersebut menemui istri Nabi Ibrahim alaihissalam, sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, sampai kepada istrinya. Maka iblis berkata, apakah engkau tahu di mana Ibrahim dan Ismail? Maka Siti Hajar mengatakan, Ibrahim dan Ismail pergi ke tempat yang indah, tempat yang bergembira. Maka di saat itulah iblis mengatakan, wahai istri Ibrahim, sesungguhnya anakmu Ismail ingin disembelih oleh Ibrahim. Terkejut istri Ibrahim tersebut, terkejut. Maka di saat itulah dia berdoa kepada Allah, anak satu-satunya ingin disembelih oleh Nabi Ibrahim tersebut. Maka di saat itulah sampai malaikat Jibril kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, pulang Nabi Ibrahim tersebut dikatakan, ini perintah Allah. Maka turunlah Jibril. Jibril mengatakan, perintah Allah atas dasar perkataanmu ketika membagikan daging sembelihan tersebut, jangankan hewan ternak, anak pun aku sembelih. Maka di saat itulah istri dari Nabi Ibrahim tersebut mengatakan, apabila itu atas perintah Allah, maka tunaikanlah. Maka di saat itu juga Ismail mengatakan, satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah engkau akan mendapatiku dalam keadaan orang-orang yang bersabar. Ketika Nabi Ismail dibawa di Bukit Jabal, maka di saat itulah disembelih Ismail. Ketika ingin disembelih, di saat itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kuasanya, mengganti Nabi Ismail tersebut dengan seekor domba atau kambing yang sangat besar atas ketaatan dan tunduk serta patuhnya Ibrahim, Ismail dan istrinya. Maka atas dasar cerita tersebut dan banyak diabadikan dalam kitab suci Al-Quran, kemudian banyak juga diceritakan dalam kisah risalah kurban dalam kitab risalah Nabi Ibrahim, maka di saat itulah yang menjadi dasar risalah kurban kita pada saat hari ini hingga seterusnya. Sedang jemaah salat Idul Adha dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kisah Nabi Ibrahim tersebut, marilah kita semua belajar, bapak-bapak, para anak muda yang hadir di masjid ini, menjadikan pelajaran dari kisah Ibrahim.
akan seorang pemimpin kepala keluarga yang senantiasa berdoa, kemudian patuh dan taat kepada Allah, kemudian menjadikan landasan-landasan ibu-ibu dan para wanita-wanita solehah muda yang ada di masjid ini supaya nantinya menjadi istri-istri yang patuh dan taat kepada suaminya. Kemudian di saat itu juga Ismail alaihissalam mengajarkan kepada kita anak-anak muda, mengajarkan kepada kita anak-anak yang hadir pada pagi hari ini untuk senantiasa berbakti dan taat atas apa yang diperintahkan atas dasar kebaikan oleh kedua orang tua kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal mu'minat wal muslimina wal mu'minat wallahu ghafurur rahim. Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alhamdulillahilladzi tafarrada bil khalqi wat tadbir wa tasarrafa bil hikmatil balighah wa badi'at taqdir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، demi waktu, innal insana lafi khusar, sesungguhnya manusia itu, sesungguhnya kita semua berada di kemalangan terbesar. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Wa tawassaw bil haqq, mereka yang menasihati atas kebaikan. Wa tawassaw bis sabr, dan menasihati atas kesabaran. Sidang jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali khatib mengingat kepada para jemaah semuanya, sesungguhnya perintah untuk berkurban Allah turunkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Kautsar ayat kedua yang khatib bacakan di rakaat kedua salat Idul Adha tadi. Fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat dan berkurbanlah atas nama Tuhan. Maka penting para jemaah semuanya, walaupun kaidah yang banyak disampaikan oleh para imam-imam kita dari 4 mazhab yang mengatakan bahwasanya kurban itu ialah sunnah, akan tetapi Rasulullah pernah mengatakan, dia pernah menganjurkan para sahabatnya untuk berkurban walaupun dengan seekor kambing yang kecil. Maka di saat itulah hal ini menjadi landasan bahwasanya hukum dari kurban tersebut ialah sunnah muakkadah. Sunnah ini dianjurkan untuk kita semuanya. Semoga para muslimin, para hamba Allah yang berkurban, yang telah melaksanakan kurban pada tahun yang telah lalu, bahkan pada hari ini mereka berkurban, nanti ketika sampai di jembatan Sirat, dalam hadis dikatakan hewan-hewan kurban tersebut akan bertanduk, akan berbulu yang sangat indah, kemudian datang kepada para orang-orang yang berkurban tersebut, baik dengan kambing, baik dengan domba, baik dengan sapi, kerbau, onta dan sebagainya. Maka itu akan menjadi syafaat untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu kita kembali belajar dari kisah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, bahkan keluarganya tadi, bahwasanya bisa kita ambil kesimpulan bahwa
pengorbanan. Risalah Idul Adha tersebut mengajarkan kepada kita akan apa makna dari keikhlasan. Risalah Idul Adha tersebut juga mengajarkan kepada kita akan apa arti rasa syukur kepada Allah atas pilihan kebaikan, taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana apabila diistilahkan makna dan apa yang sedang kita lalui pada hari ini, maka diibaratkan seperti selembut sutra, sebening mata air, secerah mentari dan seindah permata. Begitulah gambaran hati kita pada hari ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa ibu dan bapak kami ya Allah, dosa ibu yang melahirkan dan mengandung kami, merawat kami, mendidik kami hingga kami menjadi orang-orang yang sukses ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa ayah kami, abi kami, bapak kami ya Allah, dia yang telah mengorbankan dirinya menjadi tulang punggung keluarga, berkorban mencari pekerjaan, mencari secuap rezeki untuk kehidupan kami dan keluarga kami ya Allah. Ya Allah, lindungilah keduanya, sehatkanlah keduanya, dan kumpulkanlah kami dengan kedua orang tua kami di surga ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, matikanlah kami semua dalam keadaan muslim ya Allah. Matikanlah kami semua dalam keadaan yang husnul khatimah ya Allah. Ya Allah, matikanlah kami semua atas dalam kebaikan surga-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kedua orang tua kami yang mendahulukan kami, matikanlah mereka dengan takdir husnul khatimah ya Allah, dengan takdir nikmat surga dalam kuburnya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kumpulkanlah kami di masjid ini dalam keadaan husnul khatimah nantinya ya Allah. Allahumma inna nas'aluka sahil umurana wa umur walidaina wa umur asatidatina ya Allah. Ya Allah, jagalah semua guru-guru kami ya Allah, lindungilah mereka, panjangkanlah umurnya, sehatkanlah badannya ya Allah, limpahkanlah rezeki yang banyak ya Allah kepada mereka. Ya Allah, lindungilah mereka dan masukkanlah kami yang guru-guru kami ke dalam surga-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi 'indakum la'allakum tadhakkarun wa antum khairun. Akhirus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.